ide yang paling buruk itu bukan ide yang jelek, tapi ide yang buruk itu ide yang tidak kamu salurkan. Jadi mulailah sekarang. Halo, saya Arif Farisan. Selamat datang di Bincang Sosok. Halo Arif. Halo, Arif Farisan. Arif Farisan. Selamat datang di majalah.id. Oke. Sebetulnya ini di studio Anda ya. Nggak apa-apa ya. Kami menyadap studio Iya. Anda. Jadi kalian yang away gitu, saya home. Kita berkunjung ke studio Ulala ini ya. Oke. Kami menganggap dirimu adalah sosok bisnis Alhamdulillah. yang inspiratif. Alhamdulillah. Sudah ada yang menganggap alhamdulillah. Iya. Alhamdullah. Kami menganggap begitu. Alhamdulillah. Menurutmu bisnis itu apa, bro? Bisnis itu apa ya? Saya sendiri kalau misalnya ditanya bisnis itu apa, saya juga bingung. Yang pasti kenapa saya menjalankan bisnis? Karena saya pengen belajar aja gitu. Belajar sesuatu yang di luar pakem. Karena saya nggak suka sesuatu yang standar. Saya nggak suka sesuatu yang seperti umumnya. Kalau sekarang masyarakat harus menyebutmu, kamu pengen disebut seorang apa? Warga negara yang baik dan benar. Iya. Betul. Iya, saya warga negara yang lurus-lurus aja gitu. Maksudnya, ini profesi kan? Betul. Profesi apa ya? Pedagang. Pedagang ya? Atau lebih tepatnya Pebisnis? Mau disebut pebisnis? wira swasta. Nggak banyak yang tahu, terutama di daerah ini ya, di Majalaya, kalau ini bisnis. Ini ternyata bisnis gitu. Iya, ini bisnis. Pundi-pundi cuan. Kau kapan memulai ini dan kenapa memulainya? Sebenarnya kalau misalnya saya kan tidak hanya berbisnis jual beli ya. Untuk pertamanya saya itu di YouTube dan pada akhirnya jualan jasa. Jasa seperti advertising di YouTube lewat channel saya. Dan sekarang saya merambah ke jadi punya produk lah. Saya punya brand, punya produk. Kalau untuk memulai yang jasanya sendiri, YouTube-nya sendiri itu dari 2016. Dan kenapa saya mulainya? Pertamanya iseng. Nggak ada yang tahu semuanya bisa jalan seperti ini. Semuanya dimulai iseng dan konsisten. Keisengan yang konsisten itu kadang-kadang hasilnya bisa wow. Kalau yang selanjutnya ini, sebenarnya niatnya saya bikin produk ini lebih ke signatur aja gitu. Kayak saya pengen punya produk di bidang yang saya geluti, itu sebagai signatur bahwa inilah hasil karya Arif Farisan. Jadi memulainya dengan keisengan. Jadi vape ini iseng. Pertamanya iseng. Bukan hobi, bukan? Sebelumnya bukan. Sebelumnya vape itu fungsinya kebutuhan. Kebutuhan karena saya dulu perokok, cukup banyak saya merokok. Mungkin sehari 2 bungkus, 3 bungkus. Dan waktu itu keuangannya mahasiswa sulit. Ya. Jadi mulai ini waktu mahasiswa? Saya mulai nge-vape 2014. Tahun berapa tuh? 2014. 2014. Itu waktu akhir-akhir kuliah lah. Mulai nge-vape di situ dan sampai sekarang nggak bisa berhenti. Pertama sih saya nggak hobi-hobi amat ya. Saya cuman nge-vape itu untuk mengalihkan saya dari rokok. Karena secara hitung-hitungan waktu itu saya merasa itu lebih murah. Tapi sekarang karena saya dalami, saya cari tahu, saya belajar lebih banyak, seru juga jadi hobi gitu. Nah, isengnya sebelah mana? Waktu memutuskan bikin YouTube. Nah, isengnya saya tuh waktu itu beli device baru, beli ya alat baru lah untuk nge-vape, dan itu baru banget keluar. Saya waktu itu memang senang nonton YouTube orang-orang bikin konten kayak unboxing atau apa orang-orang luar negeri, dan saya nggak tahu di Indonesia tuh banyak YouTuber dulu, saya nggak tahu. Saya cobain buat, dan ternyata banyak yang nonton. Disitulah ya iseng kan masuknya, saya nggak tahu gitu, nggak tahu di sini ada pasarnya, saya nggak mengerti soal pasar, nggak mengerti soal produksi gimana. Pokoknya saya pengen buat video kayak gini, saya kerjain sendiri semuanya, jalan, ada yang nonton, lanjut. Waktu pertama kali bikin video, yang nonton itu diharapkan banyak atau enggak? Atau berapa sih sebenarnya penontonmu pertama kali itu? Banyak orang yang nanya sama saya, kenapa kamu bisa konsisten meskipun angkanya naik turun? Angka itu nggak ada yang absolut gitu, nggak ada yang sekarang pasti dapat sekian, nggak ada kan. Saya nggak pernah mematok
hasil karya saya itu dapat angka berapa. Tapi motivasi saya kenapa saya terus-terusan, karena saya suka lihat muka saya di TV. Saya suka lihat muka saya di layar, dan saya enjoy liatnya. Itu buat saya suatu kebahagiaan, fun gitu. Kalau saya lihat ternyata aing teh kasetnya gitu, ternyata aing teh pikasirin, saya senang sih di situ. Motivasinya lebih ke situ. Jadi itu bisnis advertising ya? Advertising. Awalnya ya? Awalnya ya setelah berjalan YouTube jadi bisnis advertising. Awalnya kan enggak. Sekarang saya jadi punya produk. Saya jadi merambah si dunia advertising itu, kita kembangkan jadi lebih, mungkin bisa disebut zaman sekarang tuh branding. Saya lebih kembangkan ke bagaimana cara branding, cara memanage suatu barang, cara biar orang menotis barang kita, seperti itu sih. Tetap intinya advertising, betul kan? Atau bagaimana caramu belajar bisnis ini? Dari pengalaman atau cari referensi? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngobrolin belajar, akademis, dan berbisnis, itu buat saya tiga hal yang berbeda ya. Misalnya gini, akademis itu penting gak sih buat kita berbisnis? Akademis itu buat saya yang paling penting itu adalah relasi. Gunakan waktu kalian saat di waktu akademis itu mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari relasi sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Karena itulah kesempatan emasnya buat saya. Karena setelah kalian di luar itu, ketemu relasi itu agak sulit ya. Sebenarnya nggak sulit, cuman agak sulit, nggak segampang saat kita masih sekolah, masih kuliah, itu lebih gampang. Terus kalau misalnya belajar, kapan kita harus belajar? Kadang-kadang kalau kita ngomongin belajar, orang tuh udah kepikiran belajar apapun, malas banget belajar, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ada satu keinginan ya. Misalnya nih, contohnya, saya dulu belajar soal videografi semuanya by YouTube. Nggak ada yang pernah ngajarin saya, nggak ada yang pernah ngedidik saya apapun. Saya semuanya dari YouTube, dari nol banget. Karena saya punya goals waktu itu, pengen bikin video seperti ini misalnya. Itu saya pelajari semuanya. Nonton YouTube, cara ngedit tuh begini, cara pengambilan gambar tuh seperti ini. Mungkin motivasi belajar itu akan bertambah saat kita punya keinginan. Mungkin buat teman-teman juga, memulai apapun gitu, memulai hal apapun, itu ya kita harus tahu dulu goals kita apa. Kita pengen apa dulu, baru ada semangat. Terus kau mau mulai bisnis ini di usia yang muda. Usiamu berapa sih? 18 tahun ya? Ya mungkin kelihatannya muda ya, padahal saya itu 29 gitu ya. Ya itu pemuda. Pemuda lah, masih di bawah 30 ya. 30 masih muda ya. Iya. Kau masih muda. Jadi makna muda menurutmu itu apa sih? Muda tuh harus ngapain dan apa gitu? Apa dan harus ngapain sebetulnya menurut Arif Harissan? Muda ya. Pertanyaannya bagus sih. Muda itu lebih ke energi mungkin. Semangat. Makanya suka ada yang ngomong, meskipun kita tua tapi jiwa muda. Semangat. Muda itu lebih ke semangat juang mereka memperjuangkan sesuatu yang mereka harus perjuangkan. Apapun itu, di luar materi atau misalnya harga diri. Tapi mereka semangatnya masih muda gitu, masih semangat. Itu mungkin muda ya, bukan angka. Produkmu ini vape ya, dan diberi nama Wise. Wise ini apa? Jadi bisa ceritakan tentang Wise. Wise adalah gitu. Simple ya. Wise adalah wise. Wise itu bahasa Inggris. Bijaksana. Nama saya Arif Harissan. Arif itu bijaksana. Bahasa Inggrisnya Wise. Oke. Kenapa wise? Ya tentu nama itu selalu hadir dengan doanya, dengan harapannya. Saya harap konsumen atau siapapun yang mengenal Wise itu mereka bisa bijaksana dalam memilih produknya, dalam memilih dalam saat mereka mengeluarkan uangnya, saat mereka bertindak, mereka bisa lebih bijaksana. Makanya konten-konten yang kita buat, brandingan yang kita buat itu selalu berhubungan dengan kebijaksanaan. Karena bijak itu buat saya sangat-sangat luas. Bijak itu bukan hanya kita memberikan sedekah, kamu bijaksana banget. Bukan hanya kamu bisa berlaku adil pada semua adik-adikmu, kamu bijaksana banget, adil, enggak kayak gitu.
Bijak juga saat kita bisa tetap semangat meskipun kondisinya upir, itu bijaksana. Bijaksana di saat kita bisa menekan biaya hidup meskipun kita penghasilan ratusan juta, itu bijaksana. Bijaksana di saat semua sibuk mabuk-mabukan tapi kita sibuk belajar, itu juga bijaksana. Bijaksana itu sangat-sangat luas buat saya. Nah, itu filosofi perusahaanmu atau produkmu ya? Wise perusahaanku. Ya, perusahaan. betul. Dan gimana cara kau merepresentasikan itu pada produk-produkmu? Oke. Pertama, kita dari segi varian juga kita kasih sampel-sampel kata sifat dari seorang yang bijaksana juga. Kemarin kita keluarkan smile. Lalu sekarang kita keluarkan trust. Smile itu adalah buat saya simbol paling minim dari seorang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dia bisa menempatkan senyumnya dimanapun, kondisi apapun. Dia senyum aja gitu. Erek dihina, erek dia lagi gimana pun, senyum aja. Smile, enjoy. Trust, percaya, yakin. Orang bijaksana itu positive thinking biasanya. Yakin. Mau usaha kita lagi separah apapun, kalau saya yakin barangnya habis ya habis. Kita nggak bisa nentuin waktu, tapi pasti habis. Yakin. Ngikutin selera pasar atau ngeracun pasar? Meracun dengan cara mengikuti pasar. Susah kan? Susah kan? Gimana contohnya? Contohnya gini. Kita tahu jualan beras itu orang pasti belinya per liter atau per kilo. Tapi pernahkah kamu kepikiran bikin beras yang sudah diukur sama kita? Mereka cuma beli kemasannya. Kamu gak usah tahu itu berapa kilo. Tapi ini harganya sekian. Kita meracun, tapi mengikuti pasar. Kita jualnya tetap di situ, tapi dengan cara kita. Wise. Terencana atau spontan? Berbisnis itu terencana atau spontan? Oke. Semuanya harus terencana. Tapi ada beberapa kejadian yang kita harus lakukan secara spontan. Misal, kita sudah melakukan plan A sampai Z, itu sudah kita atur semuanya. Tata rapi. Tapi di tengah jalan kita harus mengganti misalnya G dengan H. Kita lewatin G, kita langsung ke H. Itu harus spontan. Itu nggak bisa kita tunggu. Karena ini alurnya seperti ini nggak bisa. Ada sesuatu yang sifatnya spontan. Kita harus lakukan saat itu juga. Bisnis itu apa yang membuat spontan itu harus segera dilakukan? Karena market itu kita nggak bisa atur sedemikian rupa kita mau, kecuali kita sudah besar banget. Saat kita merintis, ya saya merintis masuknya ya, ada beberapa kejadian yang memang kita mengharuskan hal itu harus dilakukan saat itu juga. Karena jika tidak saat itu akan merusak plan-plan selanjutnya. Makanya di situ kita harus cepat aja gitu. Itu nggak bisa milih, itu harus dua-duanya. Betul. Plannya harus ada, spontanitasnya juga harus ada. Kolaborasi atau monopoli? Monopoli. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena kalau misalnya kamu bisa monopoli, semuanya ngajak kolaborasi. Iya. Oke. Siap. Apa makna Majalaya bagi seorang Arif Farizan? Oke, kalau ngomong Majalaya buat saya rumah, tempat saya pulang, tempat saya dibesarkan, tempat saya dilahirkan. Nggak banyak, soalnya untuk maknanya untuk saya tidak terlalu dalam soal Majalaya. Nggak sampai, wah Majalaya aing banget, nggak. Tapi saya orangnya nggak pernah lupa sama apa yang besarkan saya. Saya besar di Majalaya, saya sekolah di Majalaya, nggak mungkin saya lupa sama Majalaya. Apa dampak manfaat yang kau harapkan dari karyamu ini terhadap publik? Kalau misalnya dari karya produk saya, produknya ya
saya tidak munafik, ya saya pengen laku aja, betul kan? Tapi kalau misalnya dari semua konten yang kita buat, kita sebenarnya bermaksud untuk membukakan mata aja. Kita membukakan mata masyarakat bahwa menjadi orang yang bijaksana itu, menjadi sorotan itu, nggak usah kamu kaya raya. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang yang kasarnya bisa menjadi sorotan, atau kita bisa menikmati hidup kita sendiri, kamu nggak usah kaya raya gitu. Tapi dengan kamu memperbaiki diri kamu, memperbaiki hati kamu bisa menjadi orang yang paling bahagia dibandingkan orang yang kaya-kaya itu sih. Karena saya selalu menekankan sama teman-teman konsumen saya, sama penonton yang di konten-konten saya, bahwa inti kebahagiaan itu adalah rasa. Kayakan dulu hati kita. Saya pengen bahagia aja semuanya, dengan cara saya membagikan kebahagiaan sama mereka. Apa saranmu terutama terkait bisnis untuk anak-anak muda Majalaya? Oke. Saranku ya untuk pemuda Majalaya, bukan hanya Majalaya, semuanya. Saya pernah dengar satu kalimat bijaksana. Ide yang paling buruk itu bukan ide yang jelek, literally jelek, tapi ide yang buruk itu ide yang tidak kamu salurkan. Jadi mulailah sekarang. Apapun yang kamu pikirkan, mulai sekarang. Urusan jadi, urusan tidak, kamu gak akan pernah tahu kalau kamu gak mulai. Mulai aja dulu.